Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu yang akan kita bahas tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan ini ada dua, yaitu yang pertama jenis-jenis pengambilan keputusan secara umum, yaitu jenis pengambilan keputusan dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni yang pertama keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Kemudian yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan tidak terprogram muncul sebagai akibat dari suatu situasi di mana ada suatu kemendesakan untuk segera mengambil tindakan dan memecahkan masalah yang timbul. Di sini ada beberapa jenis-jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer, di antaranya yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Jadi kemarin juga sudah dibahas pada dasar-dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai untuk memperoleh data yang akurat. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apa kasus yang terjadi ini sebelumnya pernah terjadi. Jadi evaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi untuk pengambilan jenis-jenis pengambilan keputusan di sini ada keputusan secara terprogram dan tidak terprogram. Jenis-jenis pengambilan keputusan di sini juga dipengaruhi oleh jenis keputusan berdasarkan gaya pengambilan keputusan. Di sini dibedakan menjadi 4, bahasanya ada gaya pengambilan keputusan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu pada gaya direktif. Gaya direktif ini merupakan toleransi rendah pada ambiguitas, pada berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Kemudian pembuatan keputusan ini cenderung lebih efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pembuatan keputusan direktif berfokus pada fakta yang menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Mereka berorientasi pada tindakan, cenderung mempunyai fokus jangka pendek dan menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol. Kemudian yang kedua, gaya dalam pengambilan keputusan ada gaya analitik. Keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi dalam ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Kemudian ada gaya konseptual, yaitu keputusan gaya konseptual mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Mereka berpandangan luas dalam memecahkan masalah dan suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan di masa mendatang.
Kemudian gaya perilaku. Di sini keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitas yang rendah. Pembuat keputusan cenderung bekerja dengan baik dengan orang lain dan menyukai situasi keterbukaan dalam pertukaran pendapat. Mereka cenderung menerima saran, sportif dan bersahabat serta menyukai informasi verbal maupun tulisan. Demikian itu tadi jenis-jenis pengambilan keputusan, di mana jenis-jenis pengambilan keputusan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada keputusan secara terprogram, kemudian ada keputusan secara non program. Di sini untuk keputusan secara terprogram ada keputusan-keputusan yang kegiatan yang rutin kita lakukan. Kemudian kalau tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara mendadak karena membutuhkan penanganan yang lebih khusus. Kemudian jenis keputusan berdasarkan pihak pengambil keputusan ini juga ada dua, yaitu keputusan strategis dan keputusan operasional. Keputusan strategis yaitu setiap organisasi melahirkan berbagai kebijakan atau keputusan organisasional, sehingga kebijakan ini mengarah pada keputusan apa saja yang telah diambil dalam organisasi tersebut untuk mencapai arah tujuan bersama dalam organisasi. Kemudian keputusan operasional di sini menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Jadi demikian untuk materi tentang jenis-jenis pengambilan keputusan, dan nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.